Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker asli dengan tipe LF18V400. Untuk mempersingkat waktu, di sini gua nggak bakal ngerinciin lagi spesifikasi teknis dan TS parameternya. Jadi spesifikasi teknis dan TS parameter yang gua gunakan adalah seperti ini. Kita lanjut. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 50 Hz dan untuk atasnya di sekitar 110 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat. Jadi nanti bisa lu coba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 131 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 45 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 162 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 177 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Lalu untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 39 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 184,4 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 130 mili.
dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 260 mili. Lalu untuk port kedua, ini ukurannya juga 130 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 150 mili. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 198 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 530 mili. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 222 mili. Dan harap diperhatikan juga pemasangannya. Jadi pada bagian ini ukurannya 80 mili, pada bagian ini ukurannya 180 mili. Jadi ruangan ini nggak bakal digunakan. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis. Satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi dari kebocoran suara. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Dan jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan.